Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang enak kalau tiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'ala dzini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Kepada yang terhormat, kepada seluruh dunia yang melihat video saya atau mendengarkan suara saya ini, yang saya hormati. Pertama-tama saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh yang telah mendengarkan suara saya ini yang saya muliakan. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semuanya. Di sini saya akan menerangkan yang berjudul atau saya menceritakan yang berjudul larangan mencuri. Mencuri adalah mengambil hak milik orang lain atau harta bendanya orang lain tanpa seizin orangnya. Dengan paksa tetapi bersembunyi. Perbuatan ini sangat hina dan tercelah dan bisa merendahkan diri martabatnya. Bisa merendahkan martabatnya sendiri. Pelakunya orang-orang yang rusak kemanusiaannya dan terlalu kemungkinan keimanannya kurang. Yaitu pencuri secara aktif dengan segala cara mengambil haknya orang lain. Pencuri sulit yang dikenal dengan umum sebab cara taktiknya sangat halus. Contohnya, perbuatan dari witansi saja yang tidak cocok dengan pengeluarannya yang sebenarnya. Witansi 100 diisi 150, itu suatu contoh. Kan sudah ada keuntungannya 50, itu sudah di luar kemauan kita. Itu yang 100 pada untungnya di witansi 100. Tapi sebenarnya tidak diperbolehkan 150, tapi tertulis dengan cara halus, ditulis 150, itu suatu contoh saja. Membuat laporan palsu dan sebagainya. Kadang-kadang pencuri tersembunyi ini telah besar nilainya. Islam tidak kenal perbedaan cara, tetapi semua itu dinilai pencuri, baik mencuri harta perorangan maupun kekayaan negara. Seberapa besar yang dicuri, dosanya setimpal dengannya. Hukuman bagi pencuri yang jelas mengapokkan, biar kapok gitu, ialah dipotong tangannya. Orang akan merasa malu bila tidak punya tangan. Itu pada zaman Nabi Muhammad SAW, tangannya dipotong kalau mencuri. Sebab tiap orang dapat menyaksikan bahwa dia bekas pencuri. Oh, tangannya itu dipotong.
berarti dia pernah mencuri. Di samping itu, ia betul-betul dapat sembuh dari perbuatannya. Berdasarkan firman Allah yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka telah dikerjakan, sebagai siksa dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahwa yang harus dilakukan potong tangannya ini ada persyaratan yang antara lain. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pencuri itu sudah balik dan berakal sehat. Pencuri itu sadar bahwa itu pelanggaran. Pencuri tidak dalam keadaan terpaksa. Benda yang dicuri bernilai. Beginilah larangan mencuri. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang artinya dari Aisyah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak boleh dipotong tangan pencuri melainkan 1/4 atau lebih, sepakatnya ahli hadis. Di Arab Saudi hukum itu sudah berjalan baik. Ternyata keamanan terjamin negara yang tidak dilaksanakan hukum ini dengan alasan kemanusiaan ternyata lebih berkembang pencurinya. Akan lebih berbahaya lagi bila pencurinya orang besar. Itu lebih berbahaya. Apalagi yang punya pejabat tinggi, mereka dibebaskan, dibiarkan saja. Sebaliknya bila pencurinya orang kecil, ditegakkan hukum padanya. Bila pencuri dikasihani, jumlah pencuri semakin banyak. Bila pencuri dipotong tangannya, jumlah mereka akan mengecil. Jaminan hidup yang divonis itu di tangan negara. Begitulah yang saya ceritakan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, tolong ditunjukkan dan tolong dibenarkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.